berbicara mengenai surat dulu Pak, karena ini untuk keamanan di tengah masyarakat. Mengapa sampai sekarang BPOM belum mengeluarkan surat dari penarikan seluruhnya? Karena diketahui dari pihak retail masih menunggu kejelasan dari langkah BPOM ini. Jadi, ya, Pak Ratmono, mengapa sampai sekarang BPOM belum juga mengeluarkan surat secara tegas untuk menarik seluruh barang-barang PT PRS? Ya gimana kita mengeluarkan surat secara tegas? Ini kan sedang dikoordinasikan antara petugas kami di lapangan. Apakah dari 96.000 itu benar-benar semuanya kedaluarsa? Ini kan harus kita pisahkan. Karena yang dapat saya info itu ada dua hal. Harus kita bedakan antara kedaluarsa dengan yang satunya menutup atau mengganti kedaluarsa. Ini sanksi pidananya juga berbeda. Nah, itulah yang salah satu tugas kami adalah melakukan verifikasi produk-produk dari 96.000 itu mana saja produk. Kalau nanti memang ini sifatnya masif, artinya ya tentunya kita akan segera keluarkan. Karena kita juga belum terima daftar rincian secara, kami hanya sudah mendapatkan laporan bahwa ada kasus kejadian penggantian tanggal kedaluarsa ya kan oleh PT PRS itu, kemudian kejadiannya di daerah gudang di Tambora, kemudian jumlahnya 96.000. Nah, itulah nanti tugas kami antara Badan POM dengan kepolisian tentunya salah satunya adalah situ. Oke, nanti baik. ketika nanti sudah dipilah, ketika dia memenuhi unsur tindak pidana tentunya akan ditindaklanjuti secara pidana. Oke, sambil menunggu dari pemilihan tersebut Pak Ratmono, kenapa tidak dikeluarkan himbauan mengenai produk-produk yang harus diwaspadai oleh masyarakat terkait dengan potensi-potensi kedaluarsa? Karena ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui produk mana, karena 96.000 sangat banyak untuk masyarakat dapat memilah mana yang produk yang potensi kedaluarsa dan mana yang tidak. Loh, sebetulnya gampang, Kang. Oleh sebab itu Badan POM sudah selalu menghimbau kepada masyarakat, kepada para pelaku usaha juga agar tidak menjual dan mengedarkan produk yang sudah luarsa. Salah satu tip yang paling gampang untuk menengarai bahwa itu produk itu daluarsa atau tidak, tentunya kita ada klik ya, cek kemasannya, kemudian cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek tanggal kedaluarsanya. Itu empat hal ini yang harus diwaspadai, harus dilihat, setiap konsumen harus melihat sebelum mereka membeli. Oke, baik. Pak Tutum, tampaknya di sini juga ada keharusan kejelian dari pihak retail untuk dapat mengenali produk-produk ini. Pasti, kami sudah mempunyai SOP di dalam siapapun menjadi pemasok kami. Mereka harus memberikan registrasi produk yang mereka import melalui Badan POM. Itu sudah harus kopinya diberikan kepada kami. Perjanjian-perjanjian dagang tersebut sangat ketat. Kami mempunyai SOP di dalam penerimaan barang, dan juga jika mereka melanggar hukum terhadap apa yang mereka lakukan, kami serahkan ke pihak mengapa polisi. sampai barang ini kemudian masih lolos juga di tengah masyarakat? Selagi mereka registrasinya benar, dan juga kadaluarsa yang tertera tidak melanggar hukum, dan tidak rusak dari kemasannya, kami pasti menerimanya. Karena kami kan tidak tahu isinya dan perubahan tanggal kadaluarsa tersebut, karena sudah di-print sedemikian rupa. Jadi saya kira pihak yang berwenang lah yang mempunyai tugas untuk pengawasan. Saya kira yaitu Badan POM dan pihak-pihak yang berwenang gitu. Ini adalah dikatakan oleh kepolisian di sini adalah barang-barang yang legal sebenarnya, diimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia, tapi di Indonesia karena sudah mendekati masa kedaluarsa dan mereka tidak mau rugi karena tidak diterima oleh pihak retail, jika kurang dari 8 bulan mereka akan mengakali kedaluarsa tersebut. Nah, masalahnya apakah kemudian label tersebut sangat mirip yang dioplos dengan aslinya? Ya, saya kira segala sesuatu yang sifatnya penipuan pasti akan melakukan semaksimal mungkin. Sekarang kan teknologi juga banyak dijual dengan bebas. Print dot matrix yang dilakukan itu kan memang alatnya ada gitu. Nah, saya kira memang disinilah pengawasan berkala harus dilakukan, dan kami tidak bisa cek satu persatu karena barang itemnya begitu banyak. Karena masuk ke dalam penerimaan, mereka tidak buka satu persatu. Nah, disinilah fungsi tugas-tugas pengawasan ini penting. Berarti Anda katakan di sini seharusnya beban pengawasan lebih berat di hilirnya, di Badan POM dibanding di retail nih, seperti itu? Saya kira di hulunya juga, karena mereka akan berkala harus meninjau atau melihat siapa si pemasoknya ke gudang mereka, betul atau tidak. Saya kira itu kan bagian dari pengawasan. Kalau di lapangan kami selalu bekerja sama dengan Badan POM, di sidak.
dilakukan pengawasan terhadap di toko-toko kami. Ini sudah sering gitu. Tapi kalau dari kemasannya tidak ada masalah dan juga kadaluarsa tidak ada masalah, kami bisa mana tahu produk tersebut kadaluarsa atau yang sudah dibuat-buat atau tidak gitu. Berarti beban ini lebih banyak di Badan POM. Ya, kerjasama lah. Kami ada SOP di dalam penerimaan dan mereka juga harus mematuhi segala peraturan yang ada dan pengawasan saya kira berkala itu penting sekali. Baik. Pak Ratmono, bagaimana dengan langkah pengawasan dari Badan POM karena dikatakan bagi pihak peritel sulit sekali untuk dapat membedakan jika sudah ada surat POM dan juga kadaluarsa yang lebih dari 8 bulan. Walaupun surat tersebut palsu mungkin labelnya. Sebetulnya mekanisme sudah ada, untuk produk-produk impor yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia itu ada aturannya, ada regulasinya, tertuang di dalam peraturan Kepala Badan POM tahun 2017 nomor 30. Itu disebutkan bahwa produk impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia itu minimal harus 2/3 dari shelf life-nya. Jadi kalau misalnya shelf life-nya 1 tahun ya tinggal 2/3 dari 1 tahun. Artinya 8 bulan minimal masih boleh untuk masuk ke Indonesia. Dan itu yang terjadi. Nah, kemudian terkait dengan temuan-temuan yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini, paling banyak memang di gudang. Untuk temuan-temuan detail relatif ada tapi relatif kecil. Oleh sebab itu, objek atau target pemeriksaan yang kita lakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia ini adalah di gudang-gudang importer, kemudian di gudang-gudang distributor. Ini yang harus kita waspadi. Karena kalau di retail memang kita sudah ada kerjasama dengan Aprindo seperti yang disampaikan Pak Tutum tadi, kita punya perjanjian kerjasama. Kemudian ketika dari para peritel itu akan menerima barang yang dipasok oleh supplier dari manapun, tentunya salah satu kewajiban harus terdaftar, itu pasti. Kemudian cek tanggal kadaluarsanya apa masih berlaku atau dan seterusnya. Ini yang mekanisme yang sudah kita lakukan. Baik, Pak Ratmono, terakhir pertanyaan saya, kapan kemudian BPOM kemudian mempunyai target merilis produk-produk mana yang kemudian kadaluarsa, mana yang tidak, karena ini sangat ditunggu dari pihak peritel untuk dapat membatasi peredaran tersebut di tengah masyarakat. Kapan tenggat waktunya? Ya, ini kan sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Polres di Tambora. Tentunya nanti Polres akan meminta bantuan dari Badan POM, ya kan, sebagai saksi ahli. Selain sebagai saksi ahli, tentunya akan melakukan verifikasi. Benar nggak dari 96.000 itu semuanya di label kembali? Dan tentunya akan kita pilah-pilah secepatnya. Nanti saya akan minta laporan dari teman dari Balai POM di DKI. Baik. Pak Ratmono, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Kemudian Pak Tutum, terakhir saja, walaupun belum ada surat resmi mengenai penarikan, tentu retail mempunyai kebijakan untuk tidak menarik dan tidak mengedarkan. Apakah kemudian ada juga himbauan kepada masyarakat mana saja yang harus diwaspadai jika masih beredar di supermarket? Ya, yang jelas kami sudah melakukan proaktif atas kasus tersebut. Bagi masyarakat, kalau jika menemukan produk yang ingin mereka beli, yang ada di pajangan toko kami, kalau mereka mencurigain, dapat hubungi customer service kami. Mencurigakan bagaimana? Karena dikatakan sangat sulit untuk membedakan. Kalau perinan tersebut dianggap, ini kan sudah merubah perinan kadaluarsa tersebut, itu harus dicurigain, dapat dibawa ke customer service kami. Atau produk tersebut sudah berubah bentuk ataupun cacat gitu. Jadi jangan dibeli. Gitu. Baik. Saya kira itu untuk melindungi diri sendiri gitu. Tapi sekarang sampai saat ini semua produk tersebut sudah proaktif diturunkan dari rak-rak di tengah supermarket. Baik. Kita harapkan segera surat dari Pak Ratmono agar kami dapat melakukan kepastian di dalam perdagangan kami. Baik, terima kasih Pak Tutum Rahanta, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia telah bergabung bersama dengan saya, dan sebelumnya Pak Suratmono, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM telah bergabung bersama dengan saya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan beragam informasi aktual lainnya dalam Metro Pagi.